Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sunarto. Saya guru PPKN di SMP Negeri 3 Merbahini. Alamat saya di Sumber Kulon, RT 4 RW 31 Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Pertama kali saya ucapkan selamat kepada siswa sekalian yang sudah bisa diterima di SMP Negeri 3 Merbahini. Walaupun dalam situasi yang masih pandemi COVID-19, saya berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan tentang tata tertib dan tata krama, khususnya di sekolah. Tata tertib atau tata krama sekolah atau di sekolah, tata tertib sekolah adalah peraturan yang telah disepakati oleh warga sekolah, yang harus ditaati oleh warga sekolah dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Tata tertib memiliki sifat yang memaksa sehingga wajib bagi warga sekolah untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Tata krama itu berasal dari bahasa Jawa, toto kromo, jadi ini bersinonim atau bersepadan kata dengan sopan santun atau peradaban. Tata berarti aturan, krama berarti baik. Tata krama berarti aturan yang baik. Kita sering mengatakan bahwa orang yang berlaku santun itu orang yang beradab, kalau orang yang berlaku tidak santun orang yang biadab. Maksud dan tujuan tata krama dan tata tertib di sekolah ini disampaikan adalah sebagai rambu-rambu, sebagai patokan, sebagai pegangan bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka menciptakan suasana belajar dan budaya belajar yang baik, yang nyaman, yang aman, yang kondusif, dan lain sebagainya. Secara umum, dalam kondisi yang masih pandemi ini karena pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh di mana peserta didik belajar dari rumah, aturan secara umum yang pertama bahwa siswa harus bangun pagi, mandi dan sarapan biar segar, kemudian biar kondisinya fit. Setelah itu mengikuti pembelajaran tepat waktu dari awal sampai akhir, jangan hanya absen kemudian tidur, kemudian nanti muncul lagi di akhir pembelajaran. Yang ketiga, meminta izin guru atau wali kelas jika tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan WA. Mohon izin pagi ini tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sakit misalnya. Kemudian yang berikutnya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang selanjutnya, yang kelima, hubungi wali kelas jika mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Itu aturan secara umum. Kemudian sebaiknya memang pembelajaran dari rumah itu dilakukan di ruang yang nyaman. Bisa di kamar atau ruang keluarga atau ruang belajar yang minimal ada kursi dan meja. Sehingga cukup untuk melakukan aktivitas menulis. Kemudian dengan duduk itu kan tidak begitu capek. Belajarnya bisa nyaman, bisa menulis dan lain sebagainya. Kemudian belajar yang tidak disarankan karena kurang nyaman itu belajar di atas kasur dengan menggunakan handphone sambil tiduran, itu nanti bisa-bisa ya kebablasan tidur. Kemudian di sofa itu juga tidak disarankan karena di dua tempat ini atau di tempat bermain, di tiga tempat ini nanti Anda akan kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian saat nanti pembelajaran menggunakan Zoom atau Google Meet, ya siswa wajib menampakkan wajah, tidak boleh gambarnya ya diganti gambar orang lain. Kemudian menuliskan identitas dengan benar, misalnya Budi 8 atau 7A. Kemudian tidak bermain HP atau membuka fitur yang lainnya saat pembelajaran menggunakan Zoom. Kemudian saat pembelajaran menggunakan WA, ini yang familiar karena semua siswa, semua peserta didik akan lebih mudah, tapi memang kurang menarik, tapi ini kendalanya lebih kecil. Wajib memasang DP foto diri, nampak wajah. Contohnya seperti ini, jadi display picture atau gambar
foto profil diri itu kelihatan wajahnya seperti ini. Kemudian yang tidak diperkenalkan misalnya memasang foto binatang, foto artis atau lain sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Kemudian tata tertib selama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama bahwa pembelajaran dimulai pukul 7 sampai 10.30. Jam 7 sampai 7.30 itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadarus bagi yang beragama Islam, dan yang non-muslim membaca kitab suci sesuai agama masing-masing. Kemudian setelah itu ada pembelajaran memasuki mata pelajaran jam 7.30 sampai 10.30. Pembelajaran dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, jadi 6 hari belajar. Khusus hari Sabtu itu untuk jam 7 sampai jam 8 itu pembelajaran bimbingan konseling, jam 8 sampai 19 itu TIK, kemudian jam 9 sampai 12 itu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai dari pembelajaran sebelumnya. Siswa mempersiapkan diri 10 menit sebelum PJJ dimulai dan mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan tertib dari awal sampai akhir. Siswa yang terlambat harap menyampaikan alasannya dengan jujur, jelas dan sopan, didahului dengan meminta maaf. Misalnya, selamat pagi, mohon maaf terlambat karena misalnya kesiangan, atau mohon maaf terlambat karena harus berobat dan lain sebagainya. Jika berhalangan hadir atau sakit sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran, maka harus melapor kepada guru atau wali kelas secara melalui WA dan lain sebagainya. Kemudian siswa menampilkan foto diri pada DP, sudah tadi, dengan pose yang sopan dan menuliskan namanya. Kemudian siswa wajib menjaga sopan santun dalam pembelajaran, dalam menggunakan medsos. Dan yang ke-8, siswa wajib mematuhi peraturan tata tertib sekolah. Dan bagi siswa yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau tindakan yang bersifat mendidik. Larangan, peserta didik dilarang berkata kotor, peserta didik dilarang memasang status yang termasuk kategori provokasi, pornografi maupun porno aksi. Dilarang menggunakan media sosial untuk kegiatan-kegiatan atau kepentingan yang membuli temannya, menghina agama, atau sifatnya memecah persahabatan, persatuan, dan kesatuan bangsa dan negara. Sanksi bagi yang melanggar yang pertama diperingatkan secara lisan maupun teguran, kemudian yang kedua diperingatkan secara tertulis, kemudian yang ketiga diberi sanksi yang sifatnya mendidik atau tidak boleh mengikuti pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, dan yang keempat dikembalikan sementara kepada orang tua atau diskorsing mungkin 3 hari atau seminggu, dan yang terakhir diserahkan atau dikembalikan ke orang tua. Ini adalah materi tentang tata krama. Intinya bahwa dalam pembelajaran kita harus sopan dan santun. Terima kasih dan semangat belajar.